Sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak sekalian, seperti yang sudah saya share di grup kelas, itu sudah ada PPT terkait pembelajaran hari ini. Coba Anda buka PPT-nya, apa topik kita pada pembelajaran hari ini? Kayaknya kalian masih masih kurang-kurang fokus. Kayaknya kita briefing dulu gitu ya. Kalau ibu bilang ekonomi, tepuk ekonomi, kalian bilang ekonomi bisa, pasti bisa, harus bisa, dan terakhirnya ekonomi yes, yes, yes. Tiga kali. Oke? Ayo kita coba. Tepuk ekonomi. Bisa. Pasti bisa. Harus bisa. Yes, yes, yes. Belum bilang ekonomi. Ulang lagi. Tepuk ekonomi. Bisa. Pasti bisa. Harus bisa. Ekonomi. Yes, yes, yes. Itu udah semangat ya. Jadi sebelumnya apa nih? Udah absen semua kan? Absennya mana di kelas? Sudah, Bu. Manto, absennya mana nak? Itu Bu, itu. Kok sini? Oke, makasih ya Swanto. Semuanya hadir? Iya, Bu. Oke, nggak usah diabsen lagi ya. Langsung saja untuk mempersinkroniskan kita masuk pada pembelajaran hari ini. Ibu mau nanya sama Riris, apa materi kita hari ini Riris? Konsep dasar ilmu ekonomi, Bu. Iya. Konsep dasar ilmu ekonomi. Kalian tahu nggak apa itu yang dimaksud dengan ilmu ekonomi? Nggak tahu, Bu. Manusia belum tahu? Belum, Bu. Mari dengarkan penjelasan Ibu tentang apa itu ilmu ekonomi, kemudian apa saja materi kita hari ini. Nanti Ibu akan bertanya kepada kalian tentang apa saja yang Ibu bahas hari ini. Kemudian nanti juga ada di akhir pembahasan kita hari ini itu tentang proyek yang akan kalian bikin. Di mana nanti kalian itu harus membuat kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 2 sampai 3 orang. Oke? Oke. Silakan dibuka di PPT yang di slide pertama, itu ada pengertian ilmu ekonomi. Nah, apa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi? Itu menurut bahasa, ilmu ekonomi itu berasal dari kata oikos dan nomos. Jadi dia berasal dari kata oikonomia, yang bahasa Latin itu oikos dan nomos. Apa arti dari oikos? Oikos itu berarti rumah tangga, sedangkan nomos itu aturan. Artinya, secara istilah dapat kita simpulkan bahwa ekonomi itu adalah aturan-aturan dalam rumah tangga atau yang menyangkut dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian ahli-ahli ekonomi ini terus mengembangkan pengertian atau definisi dari ilmu ekonomi sendiri. Jadi ada beberapa pengertian menurut beberapa ahli tentang definisi dari ilmu ekonomi sendiri. Nah, yang pertama seperti yang kalian lihat, itu ada menurut Adam Smith. Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi ini secara sistematis mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas guna untuk memenuhi kebutuhan manusia. Karena kan dalam kehidupan sehari-hari ini kebutuhan kita itu tidak terbatas, tetapi alat pemenuhan kebutuhan kita itu terbatas adanya. Contohnya nih, gas LPG. Gas LPG itu sering terjadi apa? Kelangkaan kan? Nah, kalian susah, ibu-ibu kalian susah kan di rumah carinya. Jadi, itu sudah termasuk salah satu bentuk kelangkaan dari dalam kehidupan sehari-hari itu, contohnya tadi gas LPG. Kemudian apa lagi yang sering terjadi kelangkaan? Contohnya apa yuk? Minyak, Bu. Nah, ya betul sekali. Karena banyak sekali orang-orang yang menumpuk ataupun mengambil atau membeli minyak itu sebanyak mungkin, kemudian nanti dia pas ketika minyak itu lagi mahal itu dijualnya, jadi dia untung. Nah, itu salah satu bentuk kelangkaannya. Nah, yang kedua apa? Yang kedua itu adalah menurut Alfred Marshall. Menurut Alfred Marshall, ilmu ekonomi ini adalah ilmu atau studi yang mempelajari kehidupan manusia sehari-hari. Nah, kemudian yang ketiga, ilmu ekonomi ini
bagaimana orang itu bisa memilih untuk menggunakan sumber produksi yang langka atau terbatas tadi untuk memproduksi berbagai komoditi dan menyalurkannya ke berbagai anggota masyarakat dan untuk segera dikonsumsi. Nah, itu menurut siapa yang dijelaskan tadi? Oke, selanjutnya kita masuk ke Paul Alexander. Bisa Anastia yang bacain apa itu pengertian ilmu ekonomi menurut Paul S. Samuelson. Baik Bu, ilmu ekonomi adalah ilmu pilihan. Ilmu ini mempelajari bagaimana orang memilih menggunakan sumber produksi yang langka atau terbatas untuk memproduksi berbagai komoditi dan menyalurkannya ke berbagai anggota masyarakat untuk segera dikonsumsi. Itu adalah ilmu ekonomi yang dikemukakan oleh Paul A. Samuelson. Benar sekali. Apa yang dibilang Anastia tadi itu merupakan definisi ilmu ekonomi menurut Paul S. Samuelson. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembagian ilmu ekonomi. Anak-anak sekalian, itu sudah tahu kan apa tadi definisi dari ilmu ekonomi? Sudah, Bu. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, pembagian ilmu ekonomi. Nah, jadi ilmu ekonomi ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, itu ada namanya ilmu ekonomi deskriptif. Apa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi deskriptif? Ilmu ekonomi deskriptif ini adalah cabang ilmu ekonomi yang bertugas mengumpulkan keterangan-keterangan nyata dan relevan dengan masalah ekonomi. Nah, data tersebut itu nantinya dapat digunakan berupa angka-angka ataupun data statistik. Kemudian yang kedua, ada namanya teori ekonomi. Nah, apa yang dimaksud dengan teori ekonomi? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Ayo, silakan. Teori ekonomi sendiri itu adalah cabang ekonomi yang bertugas menyusun model analisis ekonomi untuk menerangkan perilaku sistem perekonomian secara garis besarnya. Di mana manfaat dari teori ekonomi ini sendiri terasa sekali bagi seseorang yang akan menetapkan suatu kebijaksanaan ekonomi atau bagi seseorang pengamat ekonomi. Oke, terima kasih kepada Ayu ya. Bagus sekali apa yang disampaikan Ayu. Jadi itu tadi tentang teori ekonomi. Kemudian kita masuk ke ruang lingkup ilmu ekonomi. Jadi ada beberapa ruang lingkup ilmu ekonomi. Yang pertama itu ada ekonomi makro. Ekonomi makro ini adalah ilmu ekonomi yang mempelajari tentang ekonomi itu secara keseluruhan atau secara agregat. Nah, contohnya apa? Itu contohnya pendapatan nasional. Itu salah satu bentuk dari ekonomi makro. Kemudian ada fenomena pengangguran, kemiskinan seperti yang dalam PPT Ibu itu ada foto pemukiman kumuh atau padat penduduk. Nah, itu kan merupakan contoh dari kemiskinan yang merupakan bagian dari ekonomi makro. Kemudian yang kedua, itu ada namanya ekonomi mikro. Ekonomi mikro ini adalah teori ekonomi yang mempelajari tentang perilaku perekonomian itu secara individual. Nah, misalnya perilaku rumah tangga produsen dan juga rumah tangga konsumen. Nah, contohnya itu ketika kalian di pasar itu merupakan bagian dari ekonomi mikro. Selanjutnya itu ada namanya ekonomi terapan. Ekonomi terapan ini cabang ilmu ekonomi yang bertugas untuk menggunakan hasil-hasil penelitian teori ekonomi untuk menerangkan keterangan-keterangan nyata yang dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif. Kemudian ada lagi yang cabang dari ilmu ekonomi itu sendiri. Jadi ilmu ekonomi ini dipecah lagi menjadi beberapa bagian. Nah, pertama itu ada ilmu ekonomi moneter. Ilmu ekonomi moneter ini cabang ilmu yang membahas tentang uang, perbankan, kemudian lembaga keuangan lainnya. Yang kedua itu ada ilmu ekonomi publik. Ilmu ekonomi publik ini adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang kebijaksanaan pemerintah atau kebijakan pemerintah dalam perekonomian. Yang ketiga itu ada ilmu ekonomi industri. Ilmu ekonomi industri ini adalah cabang ilmu ekonomi yang memfokuskan pembahasan pada interaksi berbagai perusahaan dalam industri. Kemudian yang keempat ada ilmu ekonomi internasional, di mana ilmu ekonomi ini akan membahas tentang kegiatan perekonomian itu antar bangsa atau antar negara. Oke, selanjutnya kita masuk ke motif ekonomi. Sebelumnya ada pernah dengar nggak peserta didik sekalian apa itu motif ekonomi? Belum, Bu. Nah, baik akan Ibu jelaskan dalam motif ekonomi. Jadi motif ekonomi ini itu
merupakan dorongan seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Nah, sebelumnya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, manusia sebagai makhluk ekonomi itu selalu bertindak ekonomi untuk memperoleh kebutuhannya atau untuk mencukupi kebutuhannya. Manusia itu selalu bertindak ekonomi didorong oleh motivasi-motivasi tertentu. Nah, untuk memahami tentang apa yang dimaksud dengan motivasi ekonomi, Ibu ada beberapa pertanyaan nih untuk kalian. Kira-kira pasti kalian semua mempunyai kebutuhan kan? Iya, Ya, pasti punya, karena setiap individu itu pasti punya yang namanya kebutuhan. Nah, kira-kira mengapa kamu ingin memenuhi kebutuhan? Siapa yang tahu? Mengapa kamu ingin memenuhi kebutuhan? Kedua, apa alasan kamu dalam memenuhi kebutuhan itu? Nah, yang ketiga, apa yang menjadi alasan kamu memilih jenis barang tertentu? Yang keempat, mengapa kebutuhan kamu itu dengan teman sebelah kamu itu selalu berbeda? Kemudian, mengapa juga kebutuhan kamu itu dalam periode tertentu atau dalam waktu tertentu itu selalu berubah? Misalnya nih, kebutuhan kamu hari ini sama kebutuhan besok itu berubah. Kebutuhan kamu tahun ini sama tahun kemarin berubah. Kebutuhan kamu yang tahun ini sama tahun yang akan datang pasti juga akan berubah. Nah, itu kira-kira kenapa? Ada yang bisa nggak jawab kuis Ibu? Ini kuis ya, kalau yang dapat nanti ada nilai plusnya. Jawaban nomor 2 boleh, Bu? Boleh, silakan Putri Ayu. Jadi jawaban yang nomor 2 itu apa alasan Dalam kamu dalam memenuhi kebutuhan itu? Iya. Jadi Bu, manusia sekarang itu kan adalah makhluk yang tidak cepat puas dalam hal-hal yang ada di sekitarnya. Manusia sangat membutuhkan segala macam kebutuhannya. Jadi alasannya itu di mana dari adanya kebutuhan itu manusia atau kita sendiri bisa menjaga kelangsungan hidup. Itu kebutuhan merupakan cara manusia untuk bertahan hidup, Bu. Kemudian meningkatkan kesejahteraan. Dari adanya kebutuhan, maka manusia juga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran manusia. Sama kan Bu, kalau misalnya kayak semua kebutuhan kita terpenuhi, pasti kita sejahtera. Tapi kalau misalnya kebutuhan kita tidak terpenuhi, pasti kayak nggak sejahtera, pasti ada kayak marah-marahnya atau kayak kesal atau kecewa. Mungkin itu Bu dari saya. Nah, siapa lagi yang mau menjawab pertanyaan itu? Ini kuis ya, kalau yang dapat nanti dapat nilai plus dari Ibu ya. Mau jawab jawaban nomor 4. Ya, silakan Ulia. Tadi pertanyaannya, mengapa kebutuhan kamu atau orang lain selalu berubah dari waktu atau bertambah atau selalu ingin yang terbaik? Ya, karena kan Bu, kebutuhan kita ini selalu berubah karena adanya perkembangan zaman, perubahan teknologi dan juga faktor-faktor seperti faktor lingkungan, peningkatan pendapatan, gaya hidup. Gak mungkin kan Bu, misalnya kita nih gajinya naik, maunya hidupnya kayak kemarin aja, pasti pengen dong beli sesuatu yang baru, kayak beli baju baru, beli apa gitu. Pokoknya semuanya pengen ada peningkatan dari yang sebelumnya. Terima kasih ya Putri Ulia ya. Jadi benar sekali apa yang tadi dikatakan oleh teman-teman kalian tadi. Jadi itu tadi salah satu kenapa kita harus memenuhi atau mempunyai kebutuhan. Jadi apa yang dimaksud dengan motif ekonomi? Motif ekonomi ini adalah dorongan untuk melakukan tindakan ekonomi dalam mencapai angka kemakmuran. Nah, dengan motif ekonomi ini, orang itu bisa melakukan kegiatan ekonomi, misalnya memproduksi barang, menyalurkan barang, kemudian bisa juga untuk mengkonsumsi atau menghabiskan nilai guna suatu barang. Nah, pertamanya untuk niatnya itu hanya untuk mensejahterakan diri sendiri. Kemudian setelah diri sendirinya itu sudah sejahtera, kemudian ataupun dia apa yang ingin dia penuhi itu sudah tercapai, nanti dia tumbuh hasrat lain untuk juga mensejahterakan orang lain. Contohnya apa? Contohnya nih, kita mempunyai kedai kan, kedai kecil-kecilan nih awalnya. Atau orang tuanya ada yang pengusaha di sini atau punya warung? Ada sia Bu. Oh, ada sia ya? Kedai apa, Nes? Naik kelontong Bu. Kelontong. Nah, pertamanya orang tua ada sia ini, itu dia mempunyai kedai kelontong untuk memenuhi keluarganya sendiri. Jadi untuk memenuhi ada sia dan juga saudaranya. Kemudian setelah maju, setelah besar usahanya, kemudian ayahnya Anesia mempunyai inisiatif untuk juga mensejahterakan orang lain karena dirinya dan juga keluarganya sudah sejahtera.
memenuhi, dia juga ingin mensejahterakan, memenuhi kebutuhan orang lain dengan cara menggaji karyawannya. Itu salah satu contoh dari motif ekonomi tadi. Selanjutnya, kita masuk ke prinsip ekonomi. Apa yang dimaksud dengan prinsip ekonomi? Prinsip ekonomi ini merupakan dasar atau pedoman perilaku manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi. Prinsip ekonomi ini merupakan tindakan manusia untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ekonomi yang saling berkaitan, yaitu misalnya antara konsumen dan juga produsen dan juga antara pedagang ataupun si konsumen itu sendiri langsung. Nah, manusia diharapkan pasti dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari itu dihadapkan dengan pilihan-pilihan tertentu. Contohnya pilihan dalam kehidupan kita sebelum kalian pergi ke sekolah. Semuanya ke sekolah jalan kaki, naik motor atau naik apa? Pesawat. Naik mobil, Bu. Jadi si Riris naik pesawat. Di mana rumahnya Riris? Bohong dia, Bu. Bohong ya. Nah, jadi misalnya nih si Ayu pergi ke sekolah, nih rumahnya jauh ya, di Sikungkung ya. Jadi Ayu jauh nih ke SMA 3. Kemudian Ayu lebih memilih naik bis atau naik taksi. Kalau Ayu naik bis, dia pasti desak-desakan, tidak nyaman, kemudian orangnya ramai, pasti nanti juga memerlukan waktu yang lama. Kemudian di pilihan kedua, Ayu ada memilih naik taksi. Jika Ayu naik taksi, pastinya biayanya lebih mahal. Kemudian tapi Ayu ini lebih nyaman. Nah, waktunya mungkin lebih cepat nyampainya karena nggak ramai. Itu salah satu bentuk pilihan-pilihan dalam ekonomi. Jadi, untuk mengatasi hal tersebut, mengatasi permasalahan dalam pilihan ekonomi tersebut, tentunya kita mempunyai prinsip ekonomi. Untuk apa? Agar kita bisa menentukan apa yang ingin kita capai. Jadi kita juga bisa, pilihan kita itu bisa menguntungkan, gitu maksudnya. Kemudian masalah-masalah ekonomi itu bisa kita atasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke biaya peluang. Jadi biaya peluang ini juga berhubungan dengan prinsip ekonomi tadi. Nah, apa yang dimaksud dengan biaya peluang? Biaya peluang ini adalah dapat diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan atau dikorbankan untuk memperoleh sesuatu. Contohnya, ibu nih untuk membeli penghapus kan? Untuk membeli penghapus ini tentu ibu harus memerlukan atau mengorbankan yang namanya uang. Itu sudah salah satu bentuk biaya peluang. Gimana contohnya? Ketika ibu membeli buku ekonomi terbaru, ini harganya misalnya ini 120.000. Ketika ibu ingin membeli buku ekonomi terbaru, tentunya peluang ibu untuk membeli sepatu atau penghapus baru berkurang karena uang ibu sudah ibu alokasikan untuk beli sepatu baru. Itu salah satu contoh dari biaya peluang tersebut. Untuk membeli buku baru. Untuk membeli buku baru tersebut, maaf ya. Nih, contohnya Putri Ayu ini menyimak ibu nih. Kalian, dari itu materi kita pada hari ini. Apakah kalian sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan terkait pembahasan kita pada hari ini? Tidak ada pertanyaan, Bu. Oke. Nah, di slide terakhir PPT Ibu itu ada tugas individu yang kalian kerjakan di rumah. Silakan kalian kerjakan secara individu ya. Kemudian untuk proyek kelompoknya, silakan kalian bagi sendiri kelompoknya. Itu ada beberapa judul tugas, jadi satu kelompok itu dapat satu topik tugasnya. Silakan anak-anak ya. Bu mau tanya. Ya. Ini kan tugas kelompok, Bu. Ya. Jadi dikumpulnya kapan, Bu? Nah, dikumpulnya 2 kali pertemuan lagi. Terus dalam bentuk apa, Bu? Nah, PPT, Word atau bentuknya PPT sama makalah ya. Nanti kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Jadi kelompok 1 itu dapatnya tentang menganalisis dampak kelangkaan sumber daya pangan. Yang kelompok 2 itu perekonomian digital. Yang ketiga tentang kebijakan pajak. Oke? Oke, Bu. Ada pertanyaan lagi? Bu. Silakan Putri Ayu. Tadi tugas individu dibuat di mana ya, Bu? Tugas individunya bikin di double folio sayang. Anak sekalian, jadi demikianlah pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah berjalan lancar ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan itu dapat kalian pahami. Kemudian tugasnya jangan lupa dikerjakan. Ya, Bu. Oke. Bu. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Lebih kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.